Kekristenan lahir di Indonesia atau di Nusantara, lebih tepatnya di Pulau Jawa, diprakarsai oleh salah satu tokoh pribumi yang hebat yang bernama Kiai Sadrak. Kiai Sadrak lahir di Demak, Jawa Tengah pada tahun 1835. Beliau lahir dari keluarga Islam dengan nama asli Radin. Radin menghabiskan masa kecilnya di dalam pesantren, dan setelah belajar di pesantren, beliau ngilmu dengan Pak Kurmen. Setelah selesai ngilmu dengan Pak Kurmen, pada saat usia 17 tahun, Radin pergi ke Jombang, Jawa Timur untuk kembali belajar di pondok pesantren. Kiai Sadrak banyak berkelana di kota-kota di Jawa Timur untuk belajar. Kemudian Kiai Sadrak berguru pada Hojo di Semarang yang membuatnya tertarik pada kekristenan. Dan hal itulah yang akhirnya membawa beliau bertemu dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung di Bondo Jepara. Kemudian Kiai Ibrahim Tunggul Wulung membawa Radin ke Batavia atau saat ini Jakarta untuk bertemu dengan Mr. Anting. Dalam pertemuan itulah Radin juga dibaptis di Gereja Sion Batavia pada tanggal 14 April 1867 saat berusia 16 tahun. Pada saat baptis ini juga nama Radin berganti menjadi Sadrak. Sadrak pun sempat bekerja sama dengan Mr. Anting meskipun tidak lama. Sadrak akhirnya merasa tidak cocok, kemudian pergi ke Bondo Jepara untuk bertemu dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Pada tahun 1869, beliau pergi ke Purworejo untuk menemui Nyonya Philips di sana. Berkat jasa Sadrak, Nyonya Philips memperkenalkan Sadrak dengan Wilhelm. Keduanya pun bekerja sama dengan baik mengelola gereja Kristen Martiko. Akhirnya pendeta Wilhelm mengusulkan supaya gereja Kristen Martiko bisa diakui oleh pemerintah Belanda. Berdasarkan hal tersebut, Sadrak pun dinobatkan sebagai rasul oleh pemerintah Belanda. Dari situlah Sadrak dipanggil Kiai oleh masyarakat. Istilah Kiai sendiri dalam budaya Jawa sebenarnya merujuk pada seseorang yang dihormati atau dituakan, bukan merujuk pada tokoh agama tertentu. Pada saat di Karangjoso ini juga, Kiai Sadrak menikah dengan Roro Tompo dan mempunyai anak yang bernama Yotam. Kiai Sadrak menjadi salah satu tokoh penginjil yang hebat berkat pelayanannya di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan Kiai Sadrak tidak hanya berhenti pada penginjilan saja, tetapi Kiai Sadrak juga melakukan pelayanan sosial kepada anak terlantar dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan hal begitu, Kiai Sadrak berhasil meyakinkan orang-orang Jawa pada waktu itu bahwa seorang menjadi Kristen tidak perlu meninggalkan Jawanya. Tetapi beberapa sending di Jawa tidak suka dengan keberhasilan Kiai Sadrak. Misalnya Layan Cecet. Mereka melihat ajaran Kiai Sadrak ini sesat karena menggabungkan ilmu-ilmu kejawen dengan kekristenan. Belum lagi pemerintah kolonial mencurigai bahwa adanya pemberontakan dalam pelayanan Kiai Sadrak. Hingga akhirnya pemerintah Belanda menangkap Kiai Sadrak pada tahun 1882 dan Kiai Sadrak ditahan selama 21 hari. Setelah bebas, kediaman Kiai Sadrak kemudian menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Kristen dari berbagai daerah. Hingga pengikutnya pun melesat dalam waktu 3 tahun mencapai 2.500 orang. Perkembangan pengikut Kiai Sadrak tidak bertahan lama karena masuknya kekuasaan gereja barat dan juga berpulangnya Kiai Sadrak ke pangkuan Bapa pada tahun 1926 pada 14 November di usianya yang ke-89 tahun. Pada saat itu anaknya Yotam yang meneruskan dakwah Kiai Sadrak tidak mampu mengimbangi karisma Kiai Sadrak sebagai pemimpin. Tapi kini masih ada beberapa desa yang menjadi tempat tinggal untuk komunitas Kristen ala Sadrak di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur.